mungkin kita melemparkan Yunus ini ke laut? Orangnya orang soleh. Selama berada dalam kapal itu menunjukkan perilaku yang sangat mulia dan lain sebagainya. Tetapi karena setiap kali diundi nama dia terus yang keluar, akhirnya Yunus mengatakan, nggak apa-apa, saya ikhlas. Demi keselamatan semuanya, nggak apa-apa saya yang diceburkan ke laut. Dan di sana sudah menunggu ikan. Selama berada dalam perut ikan itu, kalau beliau tidak bertasbih dengan zikir yang dibaca tadi itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kata Allah dalam surat As-Saffat, niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Ini hukuman Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Namun karena beliau berzikir, ya, fastajabna lahu, Allah mengijabah. Kemudian Allah najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kemudian Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dengan dimuntahkan oleh ikan ke pantai, dan di pantai itu Allah sudah siapkan buah labu. Buah labu dalam bahasa Al-Qur'annya min yaqtin. Buah labu kemudian dikonsumsi oleh Yunus, lalu kemudian fisik beliau yang hanya tinggal kulit dibungkus, tulang berbungkus kulit tersebut kemudian kembali normal dengan konsumsi buah labu tersebut. Ini ujian para nabi. Nabi Muhammad SAW pun sama seperti itu. Dan ternyata kesabaran mereka melahirkan peradaban. Kalau kita lihat kisah para salafun saleh yang menggetarkan, kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, orang yang bukan siapa-siapa, seorang budak hamba sahaya. Tetapi ketika beliau disiksa oleh Umayyah majikannya, dengan keteguhannya mengucapkan kalimat ahad, ahad, ini diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Kahfi itu, kalau kita sering baca surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Para ulama tafsir menyebutkan ayat ini juga dikaitkan dengan Bilal bin Rabah serta orang-orang lemah lainnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasbir nafsaka, bersabarlah engkau wahai Muhammad membersamai mereka-mereka yang lemah itu. Wasbir nafsaka mal ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Bilal bin Rabah karena keteguhan imannya, bayangkan di padang pasir yang sangat terik itu, dibaringkan badannya tanpa pakaian secarik pun, lalu ditindih dengan batu dalam tempo yang cukup lama, kulit beliau terbakar, terkelupas, tetapi tetap ahad-ahad di mulut beliau. Sehingga Abu Bakar ketika melihat Bilal disiksa seperti itu, beliau membeli Bilal kemudian dimerdekakan. Dan Abu Bakar mendapatkan apresiasi dari Allah melalui ayat-ayat suci Al-Quran karena memerdekakan Bilal bin Rabah, membeli dan memerdekakan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini juga didengar terompahnya oleh Rasulullah SAW di dalam surga. Sehingga Rasulullah ketika subuh seperti ini bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amal apa yang kau lakukan? Aku dengar sandal kau berada di dalam surga. Kau melangkah dengan sandal, bunyi sandalmu itu dalam surga. Amal apa yang kau lakukan? Bilal kemudian menjawab, saya setiap kali wudu, setiap kali batal wuduku, saya tajdid wuduku ya Rasul. Dan setiap kali saya berwudu, saya selalu sholat 2 rakaat sunnatul wudu. Dan ini kemudian menjadi sunnah. Setiap kita dianjurkan untuk menjaga wudu kita. Dan kalau ada kesempatan, setiap selesai melakukan wudu, lakukanlah salat sunnatul wudu. Kemudian Khabbab bin Al-Irth. Khabbab bin Al-Irth ini adalah seorang tukang besi. Seorang tukang besi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya apa? Hampir sama dengan Bilal bin Rabah. Karena beliau adalah seorang tukang pandai besi, ahli dalam membuat pedang, tombak,
yang kualitasnya bagus, sehingga beliau dipekerjakan di Mekah sebagai tukang pembuat pedang. Nah, ketika melihat Rasulullah SAW mendakwahkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, beliau pun tertarik dan akhirnya masuk ke agama Rasulullah SAW, menyatakan diri masuk Islam. Melihat itu, majikannya pun menguji dan menyiksa Khabbab bin Al-Irth ini dengan sangat luar biasa. Tahu ujiannya apa? Ujiannya beliau sampai dibakar di tempat di mana beliau membakar besi untuk dibuat pedang itu, sampai meleleh daging-daging yang ada di belakang beliau, di pantatnya, di punggungnya, sampai mencair. Daging-daging tersebut terkelupas dibakar di atas bara api, di mana api tersebut digunakan untuk membakar pedang agar supaya bisa dibuat dengan mudah. Ini Khabbab bin Al-Irth. Sehingga dengan kondisi yang sangat mengenaskan itu, beliau berpapasan dengan Rasulullah berada di Ka'bah. Rasulullah waktu itu berada di Ka'bah sedang bermunajat. Khabbab bin Al-Arth bertanya dan meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tad'ullah lana, ala tansurana." Ya Rasulullah, coba doakan kami supaya kami kuat menghadapi ujian ini. Lalu kemudian ini menjadi asbabul wurud, sebuah hadis yang mungkin sudah pernah kita dengar. Hadis yang menyatakan, ya Rasulullah langsung mengatakan pada saat itu, sesungguhnya dahulu ada sekelompok orang juga untuk mempertahankan imannya disiksa seperti kalian. Disiksanya lebih parah lagi. Ada yang dibenamkan di dalam tanah, kemudian digergaji dari kepalanya, terbelah dua badannya. Ada yang disisir pakai sisir dari besi sehingga terkelupas daging-dagingnya dan urat-uratnya dari tulangnya. Wallahi, kata Nabi SAW, Allah akan menangkan agama ini dan semua pengikut-pengikutnya sampai nanti ketika Islam ini akan jaya. Tidak akan ada yang merasa takut lagi ketika melakukan perjalanan dari Sana'a ke Hadramaut, kecuali kalau mereka takut domba-domba mereka, ternak mereka itu akan dimakan oleh serigala. Paling takutnya seperti itu. Tapi kalau secara umum tidak ada rasa takut seperti penyiksaan yang dialami oleh Khabbab bin Al-Arth karena mempertahankan iman dan keislamannya. Nah, Khabbab bin Al-Arth ini kemudian menjadi seorang pengajar agama yang diajarkan oleh Nabi ini. Hadirat sekalian, tahu nggak dia ini menjadi pengajar siapa? Dalam sejarah saya sudah pernah mungkin sampaikan di sini. Dalam sirah disebutkan Khabbab bin Al-Arth ini ternyata orangnya cerdas. Walaupun dia tukang pandai besi, ketika disampaikan wahyu dia cepat hafalnya dan cepat pahamnya. Sehingga Khabbab bin Al-Arth ini diperintahkan oleh Nabi, diamanahkan oleh Nabi untuk mengajari keluarga Al-Khattab, keluarganya Umar bin Khattab, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Yaitu awalnya Fatimah dulu, adik kandung daripada Umar. Sehingga Khabbab bin Al-Arth ini pergi ke rumahnya Sa'ad bin Zaid, istri daripada Fatimah, ya, bintil Khattab, mengajari mereka Al-Quran. Nah, disitulah kemudian Umar bin Khattab mendatangi rumah mereka dan menjumpai ada Khabbab bin Al-Arth di sana, mengajarkan ayat suci Al-Quran. Kebetulan pada saat itu Khabbab memegang sahifah yang ada tulisannya surat Thaha, yang dalam kisah yang sudah viral dan sering kita dengar tersebut. Jadi awalnya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau merasa
resah melihat masyarakat Mekah terpecah belah gara-gara Nabi Muhammad katanya. Gara-gara Nabi Muhammad menyebarkan dakwah ini, dakwah dia, lalu kemudian masyarakat Mekah terpecah belah. Ada yang suaminya cerai dengan istrinya, anak dengan ayahnya sudah tidak lagi bersama-sama, tidak akur dan seterusnya, sehingga akhirnya Umar bin Khattab ingin menjumpai Nabi dan menghabisinya. Dalam perjalanan itu dia bertemu dengan salah seorang sepupu beliau, saya lupa namanya. Ditegur oleh sepupunya, kamu hendak kemana dengan kondisi tergesa-gesa seperti ini, seperti membawa emosi yang besar sekali, wahai Umar. Mencari Muhammad, mau habisi dia? Iya. Ngapain kamu susah-susah nyari Muhammad? Kamu selesaikan dulu urusan keluarga kamu. Adik kau Fatimah itu sudah masuk agamanya Muhammad. Dia merasa terpukul, dia pergi ke rumahnya. Sa'ad bin Zaid itu suaminya Fatimah, adik dia, dan di sana dia jumpai Khabbab bin Al-Arth sedang mengajarkan ajaran Islam kepada keluarganya. Sempat ditampar oleh Umar si Fatimah dan juga suaminya, namun karena hidayah sudah menemui Umar bin Khattab, akhirnya beliau minta kepada Fatimah, coba perlihatkan kepadaku apa yang dibacakan tadi itu. Sayup-sayup saya mendengar dari luar pintu ada hal-hal yang aneh yang dibaca. Ini tidak pernah saya dengar sebelumnya. Ini adalah sahifah yang suci, tidak boleh disentuh kecuali orangnya sudah muslim. Kau mandi dulu, karena dia sudah mencederai adiknya. Dia pun mendengar apa yang dikatakan oleh adiknya, dia mandi, lalu kemudian setelah itu dia membaca Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, yang menjadi cikal bakal mendapatkan hidayah dan kemudian menyatakan diri masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, ujian yang seperti ini dan keteguhan yang menggetarkan ini merupakan bahwa ujian ternyata menghasilkan manusia-manusia yang mulia seperti dalam kisah-kisah yang disebutkan ini. Dan yang terakhir misalnya kisah Ahmad bin Hanbal ini, mina khalqil Quran. Beliau ini disiksa, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam ahlu sunnah wal jamaah. Beliau disiksa karena rezim Al-Abbasiyah waktu itu memegang prinsipnya Mu'tazilah, bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal dengan pengetahuan yang beliau miliki dan semua imam yang lain, bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian diturunkan kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah murid daripada Imam Syafi'i. Beliau, Imam Syafi'i, tidak sempat mengalami mihna, ujian seperti yang dialami Imam Ahmad, karena Imam Syafi'i meninggal 14 tahun sebelum mihna ujian menimpa kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau dipenjara, kemudian disiksa, dihadirkan di depan khalifah, di depan pembesar-pembesar istana, dicambuk beliau. Dicambuk, setiap kali dicambuk beliau pingsan, baru berhenti algojonya. Bahkan sampai hampir aurat beliau tersingkap karena cambukan yang bertubi-tubi tersebut. Hampir membuat celana beliau molor, jatuh. Tapi beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, berdoa, ya Allah, jangan sampai auratku ini tersingkap di hadapan orang-orang banyak ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah, tidak sempat auratnya itu tersingkap, beliau pingsan, kemudian Al-Ghazali menghentikan siksaannya. Ini para ulama, ya, para ulama, Imam Malik juga pernah dicambuk. Mereka itu menjalani hidupnya tidak lempang-lempang aja seperti yang kita yakini mungkin selama ini. Mereka itu mengalami ujian yang sangat luar biasa. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari itu tahu nggak meninggalnya di mana? Meninggal di pinggir jalan. Meninggal di pinggir jalan dengan membawa kitab-kitab Sahih Bukhari beliau. Karena dikejar-kejar oleh
tentara penguasa yang tidak menginginkan beliau tinggal di kampung karena di sana banyak pengikutnya dan dicurigai itu akan memberontak dan lain sebagainya. Berbagai macam fitnah yang dialami oleh para ulama, termasuk juga Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu, hadirin-hadirat sekalian rahmati Allah, ujian ini jangan sampai membuat kita kolaps atau berputus asa, agar supaya kita lulus dalam setiap ujian, karena ujian ini merupakan sunnatullah. Jangan dianggap dia bukan bagian daripada hidup kita, dia adalah sunnatullah, pasti kita akan jalani. Maka tips untuk menghadapi ujian yang kita hadapi adalah pertama, tahan lisan. Jangan sampai menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan saya ujian yang seperti ini, yang lain enggak? Kok yang lain itu tenang-tenang aja gitu, saya terus yang diuji. Jangan sampai keluar di mulut kita ucapan seperti itu. Tapi ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirjam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan diucapkan ketika orang meninggal dunia saja. Tapi ketika kita menghadapi ujian, kita dianjurkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan memperbanyak doa. Kemudian kuatkan koneksi kita, hablumnallah kita kepada Allah dengan salat, dengan qiyamul lail, tilawah, zikir, munajat yang jujur. Kemudian kita coba membaca pesan di balik daripada ujian itu. Adakah kita telah lalai sehingga Allah menyentil kita? Kita perlu koreksi dengan bertaubat, meluruskan niat. Kalau ada hak-hak orang lain, segera kita kembalikan. Dan kemudian ikhtiar yang cerdas yang perlu kita lakukan apa? Kalau ujian itu dalam bentuk sakit, kita dituntut untuk berikhtiar melakukan pengobatan. Pengobatan yang menyembuhkan kita dari penyakit tersebut. Sabar bukan berarti menerima segalanya tanpa ada ikhtiar. Kemudian rawat ya, selalu ujian tersebut dengan syukur dan sabar, sehingga kita ya walaupun menghadapi ujian bertubi-tubi, ketahuilah bahwa ujian tersebut akan berlalu, tetapi pahala yang akan kita peroleh itu akan menjadi kekal, menjadi bagian daripada milik kita insyaallah. Jangan takut pada ujian yang membuat kita bersujud lama kepada Allah dalam munajat kita di malam hari. Tetapi khawatirlah dengan kenyamanan yang kadang membuat kita lupa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang benar bukan hanya tersenyum di saat kita lapang, tetapi tetap memilih Allah ketika dunia terasa sempit. Ujian membuat kita terasa sempit, tapi ketahuilah fa inna ma'al usri yusran. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, bisa kita ambil hikmahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fadhal, kalau ada yang sharing pengalaman atau mungkin bertanya, lihat tafadhal. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, jadi pertanyaannya ini respon kita terhadap nikmat tersebut ya. Respon tersebut apakah layak atau tidak? Ya, setiap kita pasti merasakan pengalaman spiritual seperti itu. Ada seorang kawan ketika pergi ke
pergi umroh, beliau mengkhatamkan Al-Quran di Masjidil Haram sekali. Kemudian juga mengkhatamkan Al-Quran di Masjid Nabawi. Apa impak, kesan yang dia dapatkan ketika dia terpisah dari istrinya, HP-nya juga hilang, terjatuh entah kemana, menghubunginya tidak tahu harus lewat siapa, padahal baru pertama kali datang di Mekah, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan di dalam Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kesan daripada khataman Al-Quran yang dia lakukan. Banyak lagi ya. Jadi seperti kasus ibu tadi, tiba-tiba dalam keadaan kesulitan, Allah berikan pertolongannya dalam bentuk yang seperti itu. Jadi ini sesuai dengan hadis Nabi. Nabi SAW menyatakan dalam hadis beliau, barang siapa yang mengingati Allah di dalam keadaan lapang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dan mengingati dia ya, serta menolong dia pada saat dia dalam kesulitan. Jadi beriring sejalan dengan hadis tersebut, sehingga janji-janji itu selalu ada dalam hidup seorang mukmin, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita merespon, Masya Allah, kemudian terkadang membuat kita merenung sejenak, tidak jarang membuat kita berdiri berlutut kita luar biasa, karena setelah kita renungkan, ini jangan-jangan hasil daripada atau buah daripada amal soleh ini. Amal soleh itu tidak ada masalahnya, tidak apa-apa, asalkan ungkapan tersebut untuk diri kita sendiri gitu. Kita nyatakan untuk diri kita sendiri sebagai bentuk respon positif kita, dan untuk menguatkan iman kita agar supaya amal soleh itu rutin kita lakukan, karena kita sudah merasakan impak positifnya gitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung yang membayar cash. Nah, oleh karena itu kalau kita sampaikan juga kepada yang lain, misalnya dijadikan pembelajaran, boleh, tetapi kita khawatir dengan niat kita itu, amalan hati kita nanti kemudian kalau dia merasa bangga, siapa dulu ya, berarti dia ini seorang yang solehah atau soleh. Kalau muncul perasaan-perasaan seperti itu, kemudian nanti akan menurunkan nilai daripada kualiti amal kita. Bahkan pada level tertentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut kelebihan itu. Ada salah seorang yang pernah bercerita, dulu di Universitas Nasional, seorang perempuan, akhwat, dia selalu aktif dalam organisasi, padahal dia puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid juga. Lebih aktif dia daripada yang tidak puasa, padahal dia berpuasa. Di sore hari malah lebih gesit gitu, sehingga kawan-kawannya kagum, kamu kan puasa tapi kok lebih aktif gitu, kuat, gak lapar, gak lemas ya. Nah, pertama dia sembunyikan rahasia, lalu kemudian karena didesak-desak entah kenapa dia sampaikanlah bahwa ini kelebihan mungkin yang Allah berikan kepada saya, sehingga saya tidak merasakan dahaga atau lapar yang berlebihan, saya tetap aktif seperti yang kalian lihat. Tapi setelah dia sampaikan itu kepada kawan-kawannya, beberapa hari kemudian kelebihan yang Allah berikan itu pun hilang. Jadi kekuatan yang dia rasakan ketika berpuasa itu sudah mulai hilang. Dia pun merasa lemas setiap kali puasa dalam kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang dia lakukan. Jadi untuk menjaga, lebih baik kita rahasiakan terus ya.
Kalau kita ungkapkan itu untuk diri kita sendiri, no problem. Tapi kalau kita ungkapkan untuk yang lain sebagai motivasi, jaga niat kita, jangan sampai tercemari. Tapi kalau kita rasa lebih aman kita sendiri yang tahu, tidak ada yang lain, karena dengan demikian itu hikmahnya dan kekuatan spiritualitinya itu lebih terasa, di mana kita akan semakin dekat dengan Allah, banyak inayah ma'unah yang akan datang tanpa kita sangka-sangka, dan bahkan kita bisa memberikan keberkahan dari kita itu kepada orang di sekitar kita. Lebih baik kita rahasiakan. Ada hadis Nabi yang mengatakan, innallaha yuhibbu al-'abda taqiyyan naqiyyal khafi. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, bersih hatinya, dan selalu merahasiakan amal-amal solehnya. Dari situlah kemudian akan muncul kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, yang bisa dilihat oleh orang lain, dan kita pun merasakan kelebihan tersebut berkah daripada amalan yang kita rahasiakan. Jadi seperti itu Ibu, mudah-mudahan Allah konsistensikan kita semuanya dan memiliki amal-amal rahasia yang kita abadikan. Ada lagi? Tafadhol. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Baik, jazakumullah khairan ala husni istimaikum. Kita tutup dengan doa seperti biasa. Semoga apa yang kita aminkan dan kita munajatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihatan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa kamali qudsika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wa minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la hawlana wa la minna shaqiyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kerendahan hati ya Allah dan kelemahan yang kami miliki, kami munajat bermohon kepadamu ya Allah, sudilah kiranya Engkau maafkan dan ampunkan segala dosa kami ya Allah. Dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja, yang zahir ataupun yang batin, yang besar ataupun yang kecil, dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami ya Allah, dosa anak-anak kami, cucu kami, dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Mohon ya Allah ampunkan semuanya, sehingga kami ya Allah berjalan di muka bumi di dalam keadaan bersih dan menghadap kepadamu dalam keadaan suci ya Allah, dan kami terhindar daripada siksa kubur dan siksa neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Faghfir Allahumma lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah pertemuan di mana kami berkumpul di pagi hari yang berkah ini dan di tempat yang berkah ini ya Allah sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, yang Engkau cucuri keberkahan. Jadikanlah setelah ini ya Allah kami berpisah dalam keadaan kami selalu terjaga dari segala dosa, maksiat, dan hal-hal yang mengundang murka-Mu ya Allah. Dan ya Allah kami memohon juga kepadamu, cabutlah segala penyakit hati yang ada dalam diri kami. Hasad, dengki, takabur, ujub, riya, su'udzon, dan gantilah sifat-sifat terpuji ya Allah.
sehingga bisa kami banggakan ketika menghadap kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi lebih dan